Selamat pagi anak bapak. Pagi Pak. Gimana kabarnya, ada sehat? Baik. Ya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, baiknya kita luruskan mejanya dan kalau ada sampah-sampah di bawah meja tolong dibersihkan ya. Ya, kalau sudah ketua kelas siapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Tegak gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sebelum belajar bapak absen dulu ya. Delia Melvida Rosa, Dek Pak. Dia Nur Pertiwi, Depi Gusti Elvi, Sri Budianti, Pita Dea Lima Purba, Depa Rahma Putri. Hadir semuanya ya. Oke. Sebelum kita masuk materi yang sekarang, materi yang kemarin siapa yang masih ingat? Ya, apa yang materi kemarin? Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau percobaan yang mungkin terjadi. Iya, betul. Materi yang kemarin masih ada sangkut pautnya dengan materi yang sekarang ya. Siapa yang sudah membaca materi yang sekarang? Ya, materi sekarang ialah materi kita peluang. Di mana peluang tersebut adalah suatu percobaan dilakukan oleh seseorang yang ingin memiliki suatu percobaan. Dan di mana peluang di sini tidak hanya kita dapatkan di pembelajaran matematika saja, dan juga kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang dapat menyebutkan contoh peluang? Ya, Dian. Contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari itu contoh peluang pemilihan kelompok dalam di kelas. Nah ya, itu termasuk peluang dalam memilih kelompok ya. Ada lagi? Ya, kita. Contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari mengambil sebuah kelereng. Ah ya, dalam mengambil sebuah kelereng, dalam kotak tersebut mungkin ada beberapa kelereng dan kita ingin mengambil sebuah kelereng. Dan itu juga bisa dikatakan peluang ya. Dan di sini Bapak ada sedikit cerita tentang peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dalam sebuah ruangan terdapat sebuah komputer yang ingin dipakai oleh dua orang anak, yaitu Andi dan Ani. Di mana Andi dan Ani ini ingin memakai komputer berdahuluan sehingga tidak ada yang mengalah. Dan di situ Andi berinisiatif ingin melakukan suatu percobaan, yaitu dengan melemparkan sebuah dadu. Dalam sebuah dadu, ada yang tahu dadu ada bermata berapa? Ya dia? 6. Ada 6. Dan dalam sebuah dadu tersebut ada angka ganjil dan angka genap. Berapa buah angka ganjil di dalam sebuah dadu? Ada 3. Dalam sebuah dadu ada 3 mata ganjil dan 3 mata dan 3 angka genap. Dan di situ percobaan tersebut dilakukan oleh Andi dan Ani, di mana Andi memilih angka genap dan Andi memilih angka ganjil. Di mana Andi mendapatkan peluang dalam pelemparan sebuah dadu, yaitu Andi memilih angka genap yang berjumlah 3 dan mata dadu berjumlah 6. Dan di situ itu ada dapat 3/6 dan 3/6 itu sama dengan 1/2. Maka peluang Andi memakai komputer terlebih dahulu sama dengan 1/2. Dan di sini ada juga rumusnya. Rumus untuk mendapatkan peluang itu sama dengan NP sama dengan NA per NS. Dan di mana ini NA
banyak anggota A. Anggota A per NS banyaknya percobaan. Nah, dalam peluang ini kita dapat memakai rumus NP sama dengan NA per NS, yang dimana NA banyak anggota A per NS banyak percobaan. Nah, di sini Bapak ingin memberikan suatu soal pada anak-anak Bapak yang bisa dikerjakan, itu satu soal saja. Coba catat. Dah. Dalam permainan sepak bola yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand, yang dilakukan sebanyak 20 kali. Dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Indonesia sebanyak dan kalah sebanyak 5 kali. Maka peluang Indonesia akan menang melawan tim Thailand adalah, ya, coba Anda kerjakan dulu soal yang Bapak berikan tadi dengan menggunakan rumus yang ada di depan. Kita kalau tidak tuh bertanya sama Depa ya. Iya. Ya, siapa yang tidak tahu siapa boleh bertanya pada temannya, kalau tidak langsung kepada Bapak bertanya. Ya, apakah sudah siap? Pak. Coba Depa tulis ke depan. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Ya, coba kita praktis sama-sama ya apa yang dikerjakan sama Depa tadi. Banyak anggotanya, NS-nya ada 15. Dan peluang banyak pertandingan yang dilakukan oleh tim Indonesia sama tim Thailand tadi sebanyak 20 kali. Terbalik itu, Pak. NS-nya Oh, yang iya. 20, NA-nya yang 15. Iya. Nah, ya, ditanya di sini
Peluang. Peluang kemenangan Indonesia melawan tim Thailand. Jawab. Sini NA per NS, NA-nya yaitu 15, NS-nya 20. Maka didapat 3/4. Nah, jadi peluang tim Indonesia menang melawan tim Thailand adalah 3/4. Ya, betul ya yang dikerjakan sama Reva tadi. Nah, di sini Bapak ingin memberikan suatu permasalahan kepada Ananda semua. Jadi permasalahan di sini dikerjakan secara berkelompok. Dan kelompok yang kemarin masih ingat kan? Pas sudah duduk berkelompok. Sudah. Jika sudah duduk berkelompok, Bapak berikan permasalahannya. Nah, sebelum kita menjawab persoalan yang Bapak berikan tadi, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit yaitu tentang pelemparan dadu. Yaitu pelemparan 2 buah dadu. Mana pelemparan 2 buah dadu dalam sebuah dadu kan ada 6 mata dadu. Maka kita tulis di sini 1 2 Kita ingin melempar 2 buah mata dadu dan yang dadu satu lagi kita tulis di sini. Nah, dalam mengisi kotak yang ada di sini, kita menyatukan angka yang ada di sini. Misalnya mata dadu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, dan di sini siapa? Coba Sri dilanjutkan, bisa kan? Coba Sri lanjutkan. Ya. Udah? Makasih ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angka-angka dari 2 buah mata dadu. Dan di sini Bapak ingin memberi pertanyaan, yaitu peluang munculnya angka berjumlah 9. Yang mana-mana saja? Angka yang berjumlah 9. 6,
6,3. Terus 4,5, 5,4, 6,3. Nah, di sini mata dadu kita kan ada 36. Ada 36. Dan percobaan kita yang melemparkan dua buah dadu dan mendapatkan mata dadu berjumlah 9, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi NA-nya sama dengan 4 dan NS-nya sama dengan 36. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus 4/36. Maka peluang dari pelemparan dua buah dadu bermata 9 itu ada 4/36. 4/36 menjadi 1/9. 1/9. Nah, dari materi yang sekarang, apakah Bapak sudah paham? Sudah dapat mengerti? Sudah. Coba kerjakan yang persoalan yang Bapak berikan sebentar tadi. Diskusikan sama teman sekelompoknya ya. Ya, jika sudah siap, silakan kelompok pertama presentasikan ke depan. Kedua. Nah, sendiri aja. Buat tuliskan yang didapat. Sudah, nah, coba presentasikan, jelaskan kepada teman-temannya. Relatif muncul angka. Banyak angka yang muncul per banyak percobaan. Banyak angka yang muncul 50, banyak percobaan 120. Jadi hasilnya 5/12. Relatif muncul gambar. Banyak gambar yang muncul per banyak percobaan. 120 dikurang 50/20 sama dengan 70/120 sama dengan 7/12. Silakan duduk. Ya, ini soal yang
pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang dikerjakan sama teman tadi betul ya. Jadi kita mencari relatif munculnya angka di uang logam. Yaitu banyak angka yang muncul per banyak percobaan. Banyak percobaan kita yaitu pelemparan koin tadi sebanyak 120 kali, dan mata uang yang muncul angka itu sebanyak 50 kali. Jadi 50 per 120 dan sama dengan 5 per 12. Jadi peluang munculnya angka di uang logam itu 5 per 12. Dan yang B, relatif muncul gambar. Dan di soal tadi sudah dijelaskan bahwa muncul angka itu sebanyak 50 kali. Dan kalau kita ingin mencari gambar, maka banyak percobaan yang kita lakukan tadi dikurang sama banyaknya muncul angka, yaitu 120 kurang 50 per 120 dapatnya 70 per 120, yaitu dapat 7 per 12. Maka peluang munculnya gambar itu adalah 7 per 12. Ya, coba kelompok selanjutnya, apakah sudah siap? Ya, silahkan dikerjakan ke depan. Sudah? Coba dipresentasikan dan kasih tahu semua teman-temannya. Baik, dari di soal diketahui bahwa ada dua buah dadu yang dilempar secara bersamaan. Maka dua buah dadu yang dilempar secara bersamaan dapat kita sajikan dalam sebuah tabel yang berbentuk seperti pada gambar. Nah, dari pertanyaannya kita diperintahkan untuk mencari peluang yang muncul pada dadu pertama yang bermata 4. Nah, dadu pertama bermata 4 di sini kan ada 4.1 sampai dengan 4.6. Kenapa di sini tidak? Karena ini dadu yang kedua, jadi tidak dimasukkan. Masukkan ke dalam rumus yang tadi. Rumus tadi nilai peluangnya sama dengan nilai yang muncul per nilai percobaannya.
Berarti kan nilai yang muncul tadi 4.1 sampai dengan 4.6 itu ada 6 kali. Berarti 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Nah, untuk yang kedua ini, yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka dengan jumlah 9. Angka dengan jumlah 9 sudah dijelaskan juga tadi. Ada 3 ditambah 6, 4 ditambah 5, 5 ditambah 4, dan 6 ditambah 3 itu berjumlah 9. Maka nilai banyaknya peluang di sini ada 4 kali. Nilai seluruhnya ada 36, maka peluangnya 4 per 36, yaitu 1 per 9. Terima kasih, Pak. Sudah? Oke. Coba berikan aplaus pada temannya dulu. Ya, yang dikerjakan sama temannya tadi. Betul ya? Apakah Bapak sudah paham yang dikerjakan yang di depan? Sudah. Ya, mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dan siapa yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran kita dari tadi? Saya, Pak. Ya, Belia, coba. Untuk mendapatkan nilai sebuah peluang, diperlukan banyaknya peluang anggota tertentu dan banyaknya percobaan. Ya, coba ulang lagi. Untuk mendapatkan nilai sebuah peluang, diperlukan banyaknya peluang anggota tertentu dan banyaknya percobaan. Nah, iya. Ada lagi tambahan? Jika tidak ada, coba buka bukunya halaman 216. Situ ada soal-soal, coba dikerjakan di rumah ya. PR, Pak. PR. Dan minggu besok kita ketemu lagi. Jangan lupa PR yang Bapak berikan dikerjakan di rumah, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak ada yang mengerjakan mencontek. Kalau kerja sama tidak apa-apa. Oke, Bapak akhiri. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.